Assalamualaikum sahabatku semua. Pembahasan buku paket matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 8. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 8.3, soal nomor 1. Perhatikan 5 segi 4 beraturan KPQRS di samping. Sebutkan semua untuk yang A rusuk, yang B bidang sisi tegak, yang C tinggi limas. Baik, jadi di sini untuk rusuk, di sini ada PQ, kemudian QR, PQ, QR, kemudian RS, kemudian adalah SP, kemudian juga PK, kemudian juga HK, kemudian juga RK, kemudian juga SK. Kemudian yang B untuk bidang sisi tegak di sini adalah PHK, kemudian juga HRK, kemudian juga RSK, kemudian juga SPK. Jadi di sini untuk bidang sisi tegak ada 4, karena di sini alasnya adalah segi 4. Kemudian di sini untuk tinggi limas, di sini seharusnya adalah KM. Jadi di sini untuk M seharusnya berada di sebelah sini, bukan berada di sini. Maka di sini untuk tingginya ini adalah KM. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan panjang lebarnya masing-masing 16 cm dan 12 cm, sedangkan tinggi limas 24 cm. Tentukan panjang kawat paling sedikit yang diperlukan untuk membuat kerangka model limas tersebut. Baik, jadi di sini untuk membuat kerangka model limas, di sini yang pertama kita membutuhkan rusuk tegak. Jadi di sini rusuk tegaknya adalah akar dari T kuadrat positif setengah P kuadrat positif setengah L kuadrat. Karena di sini persegi panjang, maka di sini adalah panjang dan lebar. Sehingga di sini untuk T kuadrat ini adalah 24 kuadrat. Kemudian untuk P di sini 16, kemudian untuk L di sini adalah 12. Sehingga di sini 24 kuadrat ini adalah 576. 16 dikali setengah di sini 8, 8 kuadrat hasilnya 64. 12 dikali setengah di sini 6, 6 kuadrat di sini 36. Sehingga di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 676, karena di sini 64 positif 36, di sini 100 positif 576, sehingga 676. Maka akar dari 676 di sini adalah 26. Maka di sini untuk kerangka model limas, di sini kita membutuhkan keliling alas. Di sini kelilingnya berbentuk persegi panjang, positif 4 rusuk tegak. Jadi di sini untuk keliling alas ini adalah 2 dikali panjang positif lebar. Dan untuk 4 rusuk tegak di sini adalah 4 dikali 26. Sehingga di sini untuk panjang dan lebar kita ganti dengan 16 dan 12. 16 positif 12 di sini adalah 28. Dikalikan 2 di sini adalah 56. Dan untuk 26 di sini tadi dikali 4 hasilnya adalah 104. Sehingga 104 positif 56 hasilnya adalah 160 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Sebuah limas tingginya 36 cm dan tinggi rusuk tegaknya 39 cm. Jadi di sini tingginya 36, tinggi rusuk tegak di sini adalah 39. Jika alasnya berbentuk persegi, maka tentukan untuk yang A keliling persegi. Sebelum kita mencari keliling persegi, di sini untuk sisinya belum diketahui. Sehingga di sini kita tulis rumusnya untuk sisi persegi ini adalah 2 dikali tinggi rusuk tegak kuadrat
dikurangi tinggi limas kuadrat. Artinya di sini adalah kita mencari PI. Jadi di sini untuk yang berada di dalam akar ini adalah PI. Kemudian kenapa di sini dikali 2? Karena di sini untuk AB, PI ini adalah setengah dari AB. Sehingga di sini AB, BC, CD, dan AD di sini adalah 2 kali dari PI. Sehingga di sini tinggi rusuk tegak di sini ada 39, tinggi limas di sini ada 36, 39 kuadrat di sini ada 1521, 36 kuadrat di sini ada 1296. Maka di sini apabila dikurangi hasilnya adalah 225. Sehingga akar dari 225 hasilnya adalah 15, 2 dikali 15 di sini adalah 30. Sehingga di sini untuk keliling ini adalah sisi dikalikan 4, maka di sini 4 dikali 30, maka jawabannya adalah 120 cm. Kemudian yang berikutnya untuk yang B adalah luas permukaan limas. Jadi di sini untuk luas permukaan limas ini adalah luas persegi positif 4 kali luas segitiga atau di sini luas bidang tegak. Maka di sini untuk luas persegi, sisi kali sisi ini adalah 30 dikali 30. Dan untuk 4 luas segitiga ini adalah luas bidang tegak, ini adalah alas dikalikan tinggi dibagi 2. Kemudian dikali 4. Untuk alasnya di sini adalah 30, untuk tingginya 39. Sehingga di sini 30 dikali 30 hasilnya 900, 4 dibagi 2 di sini 2. Dikali 30 dikali 39, 39 dikali 2 di sini adalah 78. 78 dikali 30 hasilnya adalah 2340. Positif 900 hasilnya adalah 3240. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiga 13 cm dan tinggi limas 12 cm, tentukan luas permukaan limas. Baik, jadi di sini yang pertama kita akan mencari, karena di sini alasnya berbentuk persegi, maka di sini kita mencari sisi persegi terlebih dahulu. Di sini untuk caranya sama dengan yang ada di dalam soal sebelumnya. Jadi di sini tinggi segitiga atau di sini adalah tinggi bidang tegak kuadrat dikurangi dengan tinggi limas kuadrat dalam bentuk akar dikali 2. Sehingga di sini untuk yang pertama 13 kuadrat, untuk tinggi limas di sini 12 kuadrat. 13 kuadrat ini adalah 169 dan 12 kuadrat ini adalah 144. Sehingga apabila dikurangi hasilnya adalah 25, maka akar dari 25 hasilnya adalah 5. Sehingga 2 dikali 5 hasilnya adalah 10 cm. Setelah sisi kita temukan, maka di sini untuk luas permukaan ini adalah luas persegi positif 4 kali luas segitiga atau luas bidang tegak. Untuk luas persegi ini adalah sisi dikali sisi, artinya adalah 10 dikali 10. Kemudian positif 4, alas dikali tinggi, alasnya ini adalah sisi sehingga 10. Tingginya ini adalah tinggi segitiga atau tinggi bidang tegak, di sini 13 dibagi 2. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100, 4 dibagi 2 di sini adalah 2. 2 dikali 13 di sini 26, dikali 10 260. Positif 100 hasilnya adalah 360 cm persegi. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limas 96 cm, sedangkan tingginya 16 cm. Luas seluruh permukaan limas adalah. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari luas permukaan, di sini yang pertama kita cari sisi terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk sisi, karena di sini sisi alasnya adalah berbentuk persegi, sehingga sisi keliling dibagi 4.
Maka untuk keliling kita ganti dengan 96 dibagi 4, hasilnya adalah 24 cm. Setelah sisi kita temukan, yang berikutnya di sini kita akan mencari tinggi segitiga. Artinya untuk tinggi segitiga ini adalah tinggi bidang sisi tegak. Sehingga di sini akar dari setengah S dalam kurung kuadrat positif tinggi 5 kuadrat. Jadi di sini untuk setengah S ini adalah setengah dari 24, kita kuadratkan. Kemudian untuk tinggi 5 di sini adalah 16, sehingga 24 dibagi setengah hasilnya 12. 12 kita kuadratkan di sini 144. Dan 16 kuadrat di sini kita tulis 256. Sehingga di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 400, maka akar 400 adalah 20. Sehingga di sini untuk sisi dan tinggi segitiga di sini akan kita kunci, kita pindah ke sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita mencari luas permukaan. Jadi di sini luas permukaan limas adalah luas persegi positif 4 luas bidang tegak atau 4 luas segitiga. Untuk luas persegi di sini sisi dikali sisi ini adalah 24 dikali 24. Untuk 4 kali luas segitiga atau luas bidang tegak di sini adalah 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Untuk alas di sini ada 24 dan untuk tinggi di sini sudah ada 20. Sehingga di sini 24 dikali 24 hasilnya adalah 576. 4 dibagi 2 di sini adalah 2. 2 dikali 24 di sini adalah 48. 48 dikali 20 di sini adalah 960. Positif 576 hasilnya adalah 1536. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Limas segitiga TABC pada gambar berikut merupakan limas dengan alas segitiga siku-siku sama kaki. Dengan panjang kaki segitiganya adalah 10 cm. Jadi di sini sama-sama 10. Jika diketahui tinggi limas tersebut 20 cm, jadi di sini tingginya 20, namun di sini tidak diambil dari tengah, melainkan di sini diambil dari sudut. Maka berapakah luas permukaan limas tersebut? Baik, jadi di sini sebelum kita mencari luas permukaan limas, di sini ada beberapa terlebih dahulu yang harus kita cari. Yang pertama di sini adalah AB. Jadi di sini untuk AB ini adalah A akar 2. Sehingga di sini untuk A kita ganti dengan 10 sehingga 10 akar 2. Karena di sini sama-sama 10. Sehingga di sini sudutnya 45 dan 45. Di sini 90. Sehingga di sini untuk AB sangat mudah. Di sini 10 akar 2. Maka di sini untuk AB 10 akar 2. Kemudian yang berikutnya di sini yang akan kita cari adalah tinggi segitiga ABC. Jadi di sini tinggi segitiga ABC kita menggunakan perbandingan luas. Jadi di sini untuk perbandingan luas, apabila di sini untuk 10 dan 10 ini sebagai alas dan tinggi, sehingga alas dikali tinggi dibagi 2. Apabila di sini menjadi alas, maka di sini 10 ini menjadi alas, 10 lainnya menjadi tinggi. Atau di sini menjadi alas, maka di sini menjadi tinggi. Dan apabila 10 akar 2 di sini yang menjadi alas, maka tingginya adalah yang garis biru. Sehingga di sini kita buat persamaan seperti ini, sama-sama dibagi 2. Sehingga di sini untuk sama-sama akar 2 di sini bisa kita coret, dan di sini untuk 10 dan 10 bisa kita coret. Sehingga di sini untuk ruas kiri hanya bersisa 10 dan untuk ruas kanan di sini adalah akar 2 dikali T sehingga akar 2T. Maka di sini akar 2 dipindah ke ruas kiri sehingga di sini T sama dengan 10 per akar 2. Di sini karena penyebutnya adalah bentuk akar sehingga di sini kita kali sekawannya, di sini kita kalikan 1. 1 ini kita ubah menjadi akar 2 per akar 2. Sehingga di sini 10 dikali akar 2, di sini adalah 10 akar 2. 10, kemudian di sini untuk penyebutnya akar 2 dikali akar 2, di sini 2.
Sehingga 10 dibagi 2 di sini adalah 5. Maka di sini untuk tingginya ini adalah 5 akar 2. Kemudian yang berikutnya, setelah tinggi segitiga ini sudah kita temukan, yang berikutnya di sini kita akan mencari tinggi segitiga untuk bidang tegak. Jadi di sini segitiga untuk bidang tegak tingginya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk tingginya, tinggi segitiga ABT di sini adalah tinggi segitiga ABC kuadrat. Jadi ini adalah yang biru ini, ABC kuadrat positif CT kuadrat, Sehingga di sini 5 akar 2 kuadrat positif 20 kuadrat. 5 kuadrat di sini adalah 25, akar 2 kuadrat di sini adalah 2, sehingga 25 dikali 2 di sini 50. Dan 20 kuadrat di sini adalah 400, sehingga di sini apabila dijumlah hasilnya 450. Sehingga di sini untuk tinggi segitiga ABT ini adalah 15 akar 2. Jadi di sini adalah 15 akar 2. Setelah semuanya sudah kita temukan, sekarang untuk pertanyaannya di sini akan kita jawab luas permukaan limas. Di sini luas permukaan limas ini adalah luas alas, di sini luas segitiga. Positif 2 luas segitiga kongruen ini adalah sebelah sisi kiri dan sisi kanan, karena di sini sama alasnya 10 10, tingginya di sini juga 20 sama. Kemudian positif luas segitiga lainnya ini adalah segitiga ABT. Sehingga untuk luas alas, di sini alas kali tinggi bagi 2, di sini sama karena di sini semuanya segitiga. Kemudian di sini dikali 2 untuk yang tengah, ini adalah sisi yang sebelah kiri dan kanan. Sehingga di sini untuk alasnya terlebih dahulu, alas dikali tinggi dibagi 2. Di sini apabila kita ambil yang 10 dan 10, maka di sini 10 untuk alas, 10 untuk tinggi, kemudian dibagi 2. Positif 2 dikalikan alas dikali tinggi, di sini 10 dikali 20 dibagi 2. Dan untuk yang terakhir ini adalah segitiga ABT, di sini adalah 10 akar 2 dikali 15 akar 2, kemudian dibagi 2. Sehingga 10 dikali 10 hasilnya 100, dibagi 2 di sini 50. 10 dikali 20 hasilnya 200, dibagi 2 di sini 100. Dan untuk 10 dikali 15, kemudian di sini akar 2 dikali akar 2 di sini 2. Sehingga di sini 2 dikali 100 hasilnya 200. Untuk 2 dan 2 bisa kita coret. 15 dikali 10 di sini 150. Sehingga di sini apabila kita jumlah 50 positif 150 ini adalah 200 positif 200 sehingga 400. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Diketahui luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi adalah 96 cm persegi. Jika tinggi limas tersebut 4 cm, maka tentukan kemungkinan luas seluruh bidang tegak limas tersebut. Baik, jadi di sini untuk yang diketahui ini adalah luas permukaan. Jadi di sini luas permukaannya 96. Dan di sini untuk limasnya berbentuk seperti ini dengan di sini diketahui tingginya 4 cm, untuk sisinya di sini belum diketahui. Maka di sini untuk soalnya akan kita hapus terlebih dahulu, kita gunakan untuk mengerjakan karena di sini untuk soalnya sudah kita tulis semua, yang diketahui hanya luas permukaan dan tinggi. Maka di sini yang pertama untuk mencari tinggi, jadi di sini tinggi segitiga, ini adalah tinggi kuadrat, ini adalah tinggi limas kuadrat positif setengah sisi, jadi di sini yang merah ini setengah sisi kuadrat. Sehingga di sini untuk tinggi kita ganti dengan 4 kuadrat positif setengah dikalikan S, di sini setengah dikuadratkan, ini adalah 1/4, kemudian S juga dikuadratkan sehingga S kuadrat. Maka di sini untuk 4 kuadrat hasilnya adalah 16, 1/4 S kuadrat ini adalah S kuadrat dibagi 4. Karena di sini untuk S-nya belum diketahui sehingga biarkan berbentuk seperti ini, kita
uraikan untuk luas permukaan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk luas permukaan ini adalah luas persegi positif 4 kali luas bidang tegak. Atau di sini 4 kali luas segitiga. Sehingga di sini luas permukaannya 96, luas persegi sisi kali sisi, 4 luas segitiga, 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini untuk 96 sisi dikali sisi, di sini sisi kuadrat, positif di sini untuk alas, alasnya ini adalah BC, sehingga di sini sisi, kemudian dikalikan tinggi, ini adalah tinggi bidang tegak, sehingga di sini adalah akar dari 16 positif S kuadrat per 4. Maka di sini untuk 4 dan 2 di sini bisa kita coret, sehingga di sini menjadi S dikalikan akar dari 16 S kuadrat per 4, di sini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan untuk S kuadrat kita pindah ke ruas kiri, sehingga negatif S kuadrat. Maka di sini agar akar ini menghilang, di sini akan kita kuadratkan. Di sini untuk ruas kanan semuanya perkalian, sehingga di sini 2 dikalikan S, di sini 2 kuadrat, ini adalah 4. Kemudian untuk S kuadrat, di sini juga S kuadrat, karena ini perkalian, sehingga di sini untuk akarnya di sini hilang menjadi 16 positif S kuadrat per 4. Dan untuk ruas kiri, di sini adalah 96 negatif S kuadrat, karena di sini untuk tandanya adalah negatif, sehingga di sini semuanya kita jadikan satu, kemudian kita kuadratkan. Sehingga di sini untuk 96 negatif S kuadrat, di sini kita kuadratkan. Di sini sama saja dengan 96 kuadrat negatif 192 S kuadrat positif S pangkat 4. Kemudian di sini untuk 4 S kuadrat dikali 16, hasilnya di sini 16 dikali 4, 64, di sini S kuadrat. Kemudian juga untuk 4 S kuadrat dikalikan S kuadrat per 4, di sini 4 dan 4 bisa kita coret, sehingga di sini S kuadrat dikali S kuadrat, di sini adalah S pangkat 4. Sehingga di sini untuk S pangkat 4 kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi negatif, di sini sama-sama S pangkat 4, dan negatif 192 S kuadrat, di sini kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi positif. Sehingga di sini variabelnya sama-sama S kuadrat. Maka di sini untuk persamaan ini dan jawaban kita sebelumnya untuk tinggi bidang sisi tegak atau tinggi segitiga di sini akan kita kunci. Maka di sini untuk persamaan ini akan kita pindah di atas dan tinggi segitiganya juga kita pindah di atas. Kita kembali ke persamaan ini terlebih dahulu. Jadi di sini S pangkat 4 negatif S pangkat 4 di sini adalah 0. Atau di sini habis, dan 64 S kuadrat positif 192 S kuadrat, di sini hasilnya adalah 256 S kuadrat. Sehingga di sini kita akar, sehingga untuk ruas kiri 96 kuadrat di akar hasilnya adalah 96. Kemudian di sini untuk 256 S kuadrat di sini di akar, 256 di sini adalah 16 dan S kuadrat di sini adalah S. Sehingga di sini untuk S 96 dibagi 16 hasilnya adalah 6. Maka ini akan kita gunakan untuk mencari tinggi bidang tegak. Sehingga di sini untuk S kuadrat kita ganti dengan 6, sehingga 6 kuadrat per 4, 6 kuadrat ini adalah 36. 36 dibagi 4, di sini ada 9, 16 positif 9, hasilnya 25. Sehingga akar dari 25 hasilnya adalah 5 cm. Jadi di sini untuk tinggi bidang tegak di sini 5 cm dan untuk sisinya ini adalah 6 cm atau di sini sudah kita tulis 6 cm. Sehingga di sini akan kita hapus, kita munculkan lagi untuk soalnya. Jadi di sini kemungkinan luas seluruh bidang tegak. Jadi di sini yang ditanyakan adalah luas seluruh bidang tegak, sehingga di sini 4 kali luas segitiga. Maka di sini untuk 4 tetap, untuk luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alasnya ini adalah sisinya ini tadi sudah ada, di sini 6. Kemudian untuk tinggi di sini ada 5, sehingga di sini untuk 6 dikali 5 hasilnya 30 dan 4 dibagi 2 di sini 2.
2 dikali 30 hasilnya adalah 60 cm persegi. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Perhatikan gambar 5 segi 6 T, A, B, C, D, E, F berikut. Diketahui pada gambar 5 tersebut merupakan 5 segi 6 beraturan dengan panjang AB sama dengan 10. Baik, jadi di sini apabila AB 10, maka di sini BC, CD dan seterusnya di sini juga 10 karena ini adalah 5 segi 6 beraturan. Dan TO, di sini untuk TO adalah tingginya 30 cm, tentukan luas permukaan limas tersebut. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari luas permukaan limas, di sini untuk pertama, untuk yang segi 6 beraturan, di sini apabila kita pecah, maka di sini menjadi 6 segitiga sama sisi. Sehingga di sini untuk 6 segitiga sama sisi, di sini AB 10, BO 10, dan OA di sini juga 10. Sehingga di sini untuk tinggi segitiga kecil, jadi di sini misalkan kita mencari tinggi segitiga ABO, di sini adalah S/2 akar 3, di mana untuk S ini adalah 10, sehingga 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, maka di sini untuk tingginya ini adalah 5 akar 3. Jadi di sini saya menggunakan rumus cepat. Untuk rumus cepatnya adalah seperti ini. Untuk teman-teman yang di sini belum terbiasa dengan rumus cepat, di sini bisa menggunakan Pitagoras. Jadi di sini 10 dibagi 2 5. Sehingga di sini 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25. Maka 100 dikurangi 25 hasilnya 75. 75 adalah 25 dikali 3, akar 25 5, akar 3 di sini tetap. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mencari tinggi segitiga kecil pada segi 6, maka di sini tinggi segitiga bidang tegak. Jadi di sini untuk tinggi segitiga bidang tegak ini adalah sisi miringnya. Jadi di sini apabila kita melihat di sini ada sebuah segitiga, maka di sini untuk tinggi bidang tegak ini adalah tinggi limas kuadrat positif tinggi segitiga kecil kuadrat. Artinya di sini kemudian untuk tinggi bidang tegak adalah sisi miringnya. Sehingga di sini untuk tinggi limas kuadrat ini adalah 30 kuadrat. Kemudian di sini tinggi segitiga kecil kuadrat ini adalah 5 akar 3 kuadrat. 30 kuadrat di sini adalah 900 dan 5 akar 3 kuadrat di sini adalah 75. Di sini 5 dikali 5 25, akar 3 dikali akar 3 3 sehingga 25 dikali 3 75. Maka di sini 975, di sini apabila dijumlahkan, kemudian apabila diakar, hasilnya adalah 5 akar 39. Jadi di sini 975 ini adalah 25 dikali 39. Akar dari 25 di sini adalah 5. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan limas. Jadi di sini untuk luas permukaan limas, untuk tinggi bidang tegak di sini akan kita kunci. Untuk yang lainnya di sini akan kita hapus. Di sini kita tulis di kanan bawah. Sehingga di sini untuk luas permukaan limas di sini adalah luas segi 6. Jadi di sini untuk luas segi 6 ditambah dengan 6 kali luas segitiga atau 6 luas bidang tegak. Sehingga di sini untuk luas segi 6, di sini saya juga menggunakan rumus cepat. Jadi di sini teman-teman untuk tidak terbiasa dengan rumus cepat, di sini bisa menggunakan rumusnya. Atau di sini langsung saja, di sini bisa dipakai untuk rumus cepatnya 3/2 akar 3 S pangkat 2. Sehingga di sini untuk S kita ganti dengan 10, kemudian untuk alasnya di sini juga 10. Kemudian untuk tingginya, tinggi ini adalah tinggi bidang tegak sehingga 5 akar 39. Maka di sini untuk 10 kuadrat ini adalah 100. 100 dikali 3 di sini 300. 300 per 2 akar 3. Kemudian positif 6 dibagi 2 di sini 3 dikali 10 dikali 5 akar 39. 300 dibagi 2 hasilnya 150 akar 3. 3 dikali 10 30, 30 dikali 5 di sini 150.
Karena di sini sama-sama 150, sehingga di sini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini, sama-sama 150 dikeluarkan, 150 kemudian dikalikan akar 3 positif akar 39. Jadi di sini apabila dikalikan 150 akar 3 positif 150 akar 39. Jadi di sini untuk jawabannya adalah 150 dikalikan akar 3 positif akar 39 cm persegi. Untuk yang bawah ini adalah tinggi untuk bidang tegak. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiga 20 cm dan tinggi limas 16 cm, tentukan luas permukaan limas. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari luas permukaan limas, di sini kita mencari terlebih dahulu untuk sisi persegi. Jadi di sini untuk sisi perseginya ini adalah 2 dikali akar tinggi segitiga kuadrat, atau di sini adalah tinggi bidang tegak kuadrat dikurangi tinggi limas kuadrat. Sehingga di sini untuk tinggi segitiganya di sini ada 20 kuadrat, tinggi limas di sini ada 16 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 400, 16 kuadrat sama dengan 256. Sehingga di sini apabila dikurangi hasilnya adalah 144, maka akar dari 144 adalah 12. Sehingga 2 dikalikan 12 hasilnya adalah 24 cm. Kemudian di sini untuk luas permukaan ini adalah luas persegi positif 4 kali luas segitiga atau 4 kali luas bidang tegak. Luas persegi di sini adalah sisi dikali sisi, kemudian di sini luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Sisi kita ganti dengan 24, kemudian alasnya di sini juga 24. Kemudian di sini untuk tinggi ini adalah tinggi bidang tegak atau tinggi segitiga, di sini ada 20. Sehingga di sini 24 dikali 24 hasilnya 576. 4 dibagi 2 di sini ada 2. 2 dikali 24 di sini ada 48 dikali 20 hasilnya 960. Positif 576 hasilnya adalah 1536 cm persegi. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Perhatikan limas segi 4 TABCD berikut. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan di sini T seharusnya di sini ABCD, namun di sini PQRS. Ini ada kesalahan soal. Ini seharusnya adalah PQRS atau ini yang ABCD, namun di sini apabila di sini sudah ada PQRS, seharusnya ini adalah PQRS. Segi 4 PQRS pada limas tersebut merupakan suatu persegi. Diketahui luas permukaannya adalah 360 cm persegi. Jika tinggi limas tersebut merupakan bilangan bulat, maka tentukan kemungkinan panjang sisi alas dan tinggi limas tersebut. Baik, jadi di sini yang diketahui adalah luas permukaannya 360. Jadi di sini luas permukaan ini adalah luas persegi positif 4 kali luas bidang tegak atau 4 luas segitiga. Maka di sini untuk luas permukaan kita ganti dengan 360. Untuk luas persegi di sini sisi dikali sisi. Untuk 4 kali luas segitiga ini adalah 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alas di sini pun juga sama. Di sini alasnya adalah sisi, sehingga di sini sisi dikalikan untuk tingginya. Jadi di sini untuk tinggi bidang tegak ini adalah tinggi limas kuadrat positif setengah dikalikan sisi dari alas. Jadi di sini sisinya adalah PQ QR. Jadi di sini sama saja sisi kemudian kuadrat per 2. Kemudian ini tadi sisi dikali sisi, di sini sisi kuadrat. Maka di sini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sehingga di sini 2S dikali untuk yang dalam akar di sini tetap S kuadrat tetap, di sini 360, di sini juga tetap. Setelah kita menemukan jawaban seperti ini, di sini diketahui tinggi limas tersebut merupakan bilangan bulat. Jadi di sini untuk tingginya harus bilangan bulat.
Maka di sini untuk soalnya akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini untuk 360, di sini S kuadrat ini adalah bilangan kuadrat. Kemudian 2S, di sini 2S, kemudian di sini adalah bilangan bentuk akar, di sini bilangan yang dapat diubah menjadi akar. Atau di sini adalah bilangan kuadrat. Sehingga di sini untuk kemungkinannya, karena di sini tadi syaratnya adalah bilangan bulat, maka di sini kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan. Jadi di sini dari kemungkinan-kemungkinan ini tadi kita mengambil kemungkinan yang di sini 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi di sini untuk S-nya 10 kuadrat ini sama dengan 100. Sehingga di sini 2 dikali 10, kemudian di sini untuk tingginya sehingga ini nanti bisa bernilai bilangan bulat. Jadi di sini dari banyak kemungkinan, di sini salah satu kemungkinannya di sini kita mengambil kemungkinan ini. Karena di sini apabila kita mengambil kemungkinan yang lain, semisal di sini 9 kuadrat, ternyata di sini belum memenuhi untuk syarat bilangan bulat, atau 11 kuadrat di sini juga tidak memenuhi, atau di sini teman-teman bisa mencari kemungkinan yang lain. Di sini saya hanya menemukan yang ini. Sehingga di sini kita gunakan saja di sini untuk 10 kuadrat sama dengan 100, kemudian 2 dikali 10 dikali 169. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk yang ditanyakan tadi adalah tinggi limas. Jadi untuk yang pertama untuk sisinya adalah 10, sehingga di sini untuk tinggi limas ini adalah yang dicari. Kemudian di sini untuk S ini adalah sisi, kita masukkan 10. Kemudian di sini 169 ini adalah dalam bentuk akar tadi. Sehingga di sini setengah dikalikan 10, di sini adalah 5 kuadrat di sini adalah 25. Sehingga 25 dipindah ke ruas kiri, 169 dikurangi 25, 144. Sehingga di sini tinggi limas akar dari 144 hasilnya adalah 12. Baik, sekarang kita kembali ke soal yang ditanyakan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi alas dan tinggi limas. Untuk panjang sisi alas di sini kita sudah menemukan 10. Jadi di sini sisinya 10. Dan untuk tinggi limas di sini kita juga sudah menemukan 12 cm. Untuk syaratnya di sini adalah bilangan bulat, 10 dan 12 di sini termasuk bilangan bulat. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Suatu limas segi 4 beraturan sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang sama besar dan sama bentuknya. Diketahui luas salah satu segitiga itu 135 cm persegi dan tinggi segitiga dari puncak limas 12 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari luas permukaan limas, di sini kita cari terlebih dahulu untuk luas segitiga atau luas bidang tegak. Di sini adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi di sini untuk luas bidang tegak di sini sudah diketahui 135 sama dengan alas dikali tinggi, tingginya sudah ada 12 kemudian per 2. Maka di sini 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kita pindah ke ruas kiri sehingga 135 dibagi 6 hasilnya adalah 22,5 cm. Jadi di sini untuk alasnya 22,5. Maka karena di sini alasnya 22,5 cm, di sini untuk sisi segi empatnya di sini juga sama, 22,5 cm. Kemudian yang berikutnya di sini untuk luas permukaan ini adalah luas persegi positif 4 kali luas segitiga. Persegi di sini sisi kali sisi, segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Untuk sisi dikali sisi ini adalah 22,5 dikali 22,5. Kemudian di sini untuk 4 tetap, kemudian untuk luas segitiga atau luas bidang tegaknya alas kali tinggi dibagi 2 di sini sudah ada, ini adalah 135. Sehingga 22,5 dikali 22,5 hasilnya adalah 506,25. 4 dikali 135 di sini adalah 540.
Sehingga di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 1046,25 cm persegi. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal yang terakhir, nomor 12. Gambar di bawah menunjukkan sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Jadi di sini untuk rusuknya di sini semuanya 5. Yang dipotong sehingga salah satu bagian berbentuk limas segitiga tetrahedron. Jadi di sini kita potong sehingga di sini untuk yang limas ini adalah limas tetrahedron. Tentukan luas permukaan kedua bangun hasil perpotongannya. Baik, jadi di sini kita akan mencari luas permukaan hasil potong kedua bangun. Jadi di sini yang pertama kita mencari diagonal bidang terlebih dahulu. Di sini S akar 2 sehingga ini adalah 5 akar 2. Di sini sudah saya tulis 5 akar 2. Di sini untuk sisi miringnya ini juga sama 5 akar 2. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tinggi segitiga alas kubus. Jadi di sini setengah kali diagonal, maka di sini adalah 5/2 akar 2. Jadi di sini untuk yang bawah ini segitiga alas. Untuk tingginya ini adalah 5/2 akar 2. Kemudian yang berikutnya, setelah kita di sini kita beri angka, maka di sini kita akan mencari tinggi segitiga yang diarsir. Jadi di sini yang akan kita cari. Sehingga untuk tinggi segitiga yang diarsir di sini adalah 5 kuadrat. Di sini sudah ada 5 kuadrat. Kemudian positif ini tadi untuk tinggi segitiga alas. Jadi di sini tadi 5/2 akar 2 kuadrat. Maka di sini untuk 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Akar 2 kuadrat di sini adalah 2. 25 dikali 2 di sini 50. 2 kuadrat di sini 4. Dan 5 kuadrat di sini 25. Sehingga di sini untuk 25 kita ubah menjadi 100/4. Jadi di sini untuk penyebutnya sama-sama 4. Maka 50 positif 100, hasilnya 150 dibagi 4. Di sini untuk akar 4 dan akar 150, akar 4 di sini adalah 2 dan akar 150 ini adalah 25 dikali 6 sehingga akar 25 di sini 5, untuk akar 6 di sini tetap. Maka di sini untuk tingginya, tinggi segitiga yang diarsir ini adalah 5/2 akar 6 cm. Kemudian yang berikutnya untuk yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan kedua bangun hasil perpotongan, artinya di sini adalah luas limas dan untuk yang bagian lainnya yang terpotong, maka di sini kita mulai dari yang limas terlebih dahulu. Jadi di sini luas alas positif 2 kali luas bangun tegak kongruen. Jadi di sini segitiga untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian luas segitiga lainnya ini adalah luas segitiga yang hijau. Sehingga di sini untuk luas alasnya di sini adalah alas kali tinggi dibagi 2, kemudian 2 luas segitiga kongruen. Di sini juga sama untuk rumusnya. Maka di sini langsung saja kita masukkan angkanya. Di sini adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi di sini alasnya adalah 5 akar 2. Untuk tingginya di sini adalah 5/2 akar 2 dibagi 2. Atau di sini untuk 5 dikali 5/2 hasilnya adalah 12,5. Kemudian akar 2 dikali akar 2 di sini adalah 2. Sehingga di sini untuk 12,5 dikalikan 2 di sini adalah 25. Atau di sini teman-teman langsung saja 5 dikali 5 di sini 25 dibagi 2 di sini juga bisa. Di sini hanya berbeda untuk pengambilan alas dan tinggi. Kemudian di sini untuk alas dikali tinggi dibagi 2 untuk bangun yang tegak. Di sini adalah 5 dikali 5 dibagi 2. Sehingga 5 dikali 5, 25. Untuk 2 dan 2 di sini kita coret. Dan untuk yang terakhir, luas segitiga lainnya di sini adalah segitiga yang hijau. Sehingga di sini untuk alasnya adalah 5 akar 2. Dan untuk tingginya di sini adalah 5 akar 6/2. Di sini tadi sudah kita temukan jawabannya. Untuk tinggi segitiga yang hijau,
Maka di sini sama saja dengan 5 dikali 5, 25, akar 2 dikali akar 6, di sini adalah akar 12, kemudian per 2, kemudian masih dibagi dengan 2, sehingga di sini untuk pembagian 2 dan masih dibagi dengan 2, maka di sini sama saja dibagi dengan 4. Dan untuk 25 dibagi 2 hasilnya adalah 12,5. Sehingga di sini 25 dibagi 4 hasilnya adalah 6,25. Maka di sini yang bisa dijumlahkan adalah 12,5 positif 25. Untuk yang ini karena di sini ada akarnya sehingga tidak bisa kita jumlahkan. Maka 12,5 positif 25 hasilnya adalah 37,5. Kemudian positif 6,25 dikalikan akar 12, ini adalah akar 4 dikali akar 3. Untuk akar 4 di sini adalah 2, sehingga 6,25 dikali 2 hasilnya adalah 12,5. Maka di sini untuk 37,5 di sini didapat dari 12,5 positif 25. Dan 12,5 di sini sama-sama bisa dibagi dengan 12,5 sehingga di sini kita faktorkan untuk 12,5 di sini di depan kemudian dalam kurung 3 positif akar 3. Jadi di sini apabila dikalikan 12,5 dikali 3 hasilnya 37,5. Apabila di sini 12,5 dikali akar 3 di sini 12,5 akar 3. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk bangun limasnya. Maka di sini yang berikutnya untuk bangun selain limas di sini adalah luas permukaan kubus yang terpotong. Ini adalah 3 luas bidang utuh, artinya di sini adalah 3 persegi. Ini yang di depan, kemudian yang di samping sini dan di samping sana. Kemudian juga positif 2 luas setengah bidang. Jadi di sini adalah setengah segitiga ini. Kemudian juga luas segitiga yang diarsir. Jadi yang diarsir hijau ini. Sehingga di sini untuk luas bidang utuh ini adalah 3 karena di sini ada 3. Dikalikan sisi karena di sini adalah persegi positif 2 dikalikan luas setengah bidang, di sini adalah setengah kali sisi atau di sini kali alas kali tinggi sama saja. Kemudian di sini adalah luas segitiga yang diarsir, alas dikali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini langsung saja kita masukkan angkanya. Untuk sisi di sini adalah 5. Sehingga di sini pun juga sama 5 dan 5. Kemudian alas ini adalah 5 akar 2. Dan untuk tinggi di sini adalah 5 per 2 akar 6. Maka di sini untuk perhitungannya, di sini kita langsungkan saja karena di sini juga sudah kita hitung sebelumnya. Di sini untuk luas segitiga yang diarsir, ini tadi jawaban kita adalah 6,25 akar 13. 3 dikali 5 dikali 5 di sini 75. Dan di sini 2 dikali setengah 1, 5 dikali 5 di sini 25. Akar 12. Karena tidak bisa dijumlahkan dengan 75 dan 25, sehingga di sini kita jumlahkan terlebih dahulu untuk 75 dan 25 di sini 100. Untuk 6,25 di sini akar 12, ini tadi juga sudah kita jawab. Di jawaban sebelumnya di sini adalah 12,5 akar 3. Jadi di sini akar 12 ini adalah akar 4 dikali akar 3, akar 4 adalah 2 dikali 6,25, di sini 12,5. Sehingga di sini untuk sama-sama 100 positif 12,5 sama-sama bisa dibagi 12,5. Maka di sini kita faktorkan sehingga 12,5 di sini dalam kurung 8 positif akar 3. 12,5 dikali 8 100, 12,5 dikali akar 3 di sini 12,5 akar 3. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.